Kak Seri? Kita mulai aja. Masih di mute, Kak. Adik-adik sambil nunggu presensi dulu ya di kolom chat seperti biasa. Benar ya. Kita sekaligus tunggu 6 menit lagi, Man. Adik-adik nggak apa-apa nggak kalau misalnya mulai jam 11? Keberatan nggak? Nggak apa-apa, Kak. Nggak apa-apa ya. Chelsea, Fernando, Yolanda, Valentino nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Kak. Nggak apa-apa, Kak. Oke. Ya, Sambil nunggu teman-teman yang lain ya, karena tumben nih hari ini sedikit yang ikut. Jadi ini masih ada waktu 5 menit, adik-adik kalau misalnya mau kamar mandi atau tadi belum sempat sarapan gara-gara buru-buru boleh makan kilat gitu ya. Nanti 5 menit lagi kita mulai. Sebentar. Berhasil kita ngetek-tekin anak-anak di grup. Bentar, kakak tek-tekin lagi nih di grup biar pada join.
Nah, ayo kakak udah chatin loh orang tua di grup orang tua. Semoga pada join yang lain. Ada penambahan kah? Bentar, Segini. Sel. Terjadi keriuhan antara aku dan kakak Daniel. Oh iya, mungkin adik-adik ada yang belum kenal nih, Kak Sally. Kenalan dulu apa kita? Apa boleh? Bentar ya. Bener nggak ini PPT-nya? Oke. Ci, kok Grace nggak diajak lagi sih, Ci? Grace, Oh Intan. ya, tadi coba Kak bentar aku Kenapa? tanya. Tadi aku tanya dulu Kak, Terus, takutnya belum bangun. Iya coba tanyain, Ci. Bilang disuruh Kak Sally gitu. Terus siapa lagi nih? Disuruh Kak Sally. Bilang-bilang semua. Join-join disuruh Kak Sally gitu. Ini kemana nih si Bintatar, Alexa, penghuni-penghuni lama? Cici, Geril. Udah di chat Kak, tapi belum dibales. Oke, makasih ya. Ya, Makasih ya, Ci. Dia lah mau dimasukin di grup aja. Kakak minta nomornya ya. oke Kak, ntar aku kasih. Sama Intan. Intan kemana tuh? Oke. Nah, bisa dimulai Kak Sally. Oke, tadi udah dapat ya yang udah syafaat. 2 orang. Eci sama Gaby. Gaby orang tua yang studi. Eci. Gereja dan pelayanan ya, Ci ya. Berarti bangsa dan negara sama orang sakit nanti di cover kakak sama Kak Sally aja ya, Kak? Yes. Oke. Kanikan apa? Aku boleh orang sakit plus penutup. Kenapa? Iya kan? Jadi nanti urutannya dari siapa dulu? Gereja. Kasel, berarti. Ya, gereja itu ada Ci, Oh, Eci. negara, Kak Sally, terus Gaby baru Kanikan. Sekalian penutup. Oke. Kita mulai aja, udah pada isi absensi ya. Oh. Cinti. Halo Grace. Grace. Bentar dulu. Hai Firlo, nah udah nih, udah mulai. Hai Firlo. Nah gini dong. Yuk di open langsung yuk nembak kameranya nih. yuk, biar bisa lihat nih kakak-kakaknya.
Mau lihat dulu ganteng-ganteng sama cantik-cantiknya Anugrah, Gaby udah. Hai Gap. Hai Yolanda. Hai Eci. Oke. Fernando, Joshua, Valentino, Virlo, Grace. Nah kan gini kan pada cakep-cakep dan ganteng. Oke. Ya, kita mulai aja ya. Oke. Ya, sebelumnya selamat siang berarti ya. Selamat siang adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Kak. Siang, Kak. Selamat hari Minggu. Siang, Kak. Selamat hari Sehat Minggu. semua ya. Oke, sebelum kita mulai, adik-adik boleh saat teduh terlebih dahulu. Virlo belum nyalain kamera, Grace juga. Kita saat teduh dulu ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke, di siang hari ini kakak sebagai liturgos sekaligus kaniken yang akan jadi pemain firman dan kita dibantu sama kakak Layan dari gereja lain, yaitu Kak Daniel. Terima kasih. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai ibadah kita, seperti biasa, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Mars PT. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Mari kita menyanyikan lagu Indahnya Saat yang Teduh dari Kidung Jemaat 454, bait yang pertama dan yang kedua. Menghadap tata
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih karena di pagi hari ini Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk kami boleh bersama-sama bersekutu melalui IHMPT GPB Jemaat Anugerah Bekasi di siang hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena seberapapun kami yang hadir, kami yakin dan percaya Engkau boleh memberikan Roh Kudus-Mu dan Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau memberkati untuk setiap pelayan dan pelayanan yang boleh diambil di ibadah siang hari ini, agar kiranya Engkau boleh memakai kami, anak-anak-Mu, untuk kami boleh memuliakan serta bersama-sama belajar firman-Mu di siang hari ini. Terima kasih Tuhan, layakan kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, inilah kami anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu dari Gita Bakti 298, baiknya yang pertama dan kedua, Waktu Doa yang Kudus. Kita masuk dalam pelayanan firman yang akan dibawakan oleh Kaniken. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Kedengeran nggak suara kakak? Oke. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam beritaan firman Tuhan, mari kita buka terlebih dahulu Alkitab kita dari kitab Matius. Kitab Matius pasal yang ke-7 ayat 7 sampai 11. Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Sudah semuanya? Sudah, Kak. Oke, jika sudah, biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Mari kita siapkan hati kita untuk kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Sungguh besar Engkau ya Tuhan Allah kami sungguh mengucap syukur untuk pemeliharaan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami, sehingga pada siang hari ini Tuhan kami boleh ada di
dalam suatu persekutuan yang indah, walaupun hanya secara virtual Tuhan, kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami hendak menyiapkan hati kami untuk membaca, mendengarkan, serta merenungkan firman Tuhan. Engkau hadir dalam hati dan pikiran kami, agar kami boleh sungguh memfokuskan diri kami sepenuhnya di waktu ini untuk menerima pengajaran Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, biar apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini boleh apa yang Kau ingin sampaikan kepada adik-adik. Dan adik-adik yang mendengarkan, Tuhan juga berikan konsentrasi yang baik Tuhan, agar mereka boleh memahami maksud firman Tuhan dan menjadikan itu sebagai tumpuan hidup mereka hari demi hari. Terima kasih Tuhan, bersabdalah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang agung, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik. Bentar, ada siapa aja di sini? Oke, adik-adik, bacaan kita dari Matius 7 ayat 7 sampai 11. Ada berapa ayat ini? 5 ya. Kakak akan minta adik-adik untuk membacakan. Nanti yang namanya kakak sebut, jangan lupa di-unmute untuk baca ayatnya. LAI memberi judul Hal Pengabulan Doa. Yolanda. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Valentino. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Firlo. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Gebi. Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Joshua. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik pada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Oke. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan, haleluya. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Oke, dibuka dulu yuk mikrofonnya. Halo. Nah, oke. Sebelum kita masuk dalam beritaan firman Tuhan, kakak mau menanyakan sesuatu kepada adik-adik. Di sini ada yang punya sahabat dekat, sahabat karib, kemana-mana berdua, atau nggak usah sahabat, pacar juga boleh. Ada di sini. Mana nih, ini pada diam-diam nih, nggak punya apa? Nggak mau jawab ini. Ada? Kayaknya Udah belum lah ya. pacar-pacaran deh kan, Ken. Oh iya, ya udah sahabat deh, sahabat. Tunggu. Tuh Yolanda senyum-senyum tuh. Yolanda nih senyum-senyum nih. Oke, Yolanda, coba Yolanda, kakak mau tanya. Yolanda punya sahabat dekat? Punya, Kak. Oke. Biasanya sama sahabatnya ini sharing apa aja? Cerita tentang ya tugas sekolah kalau ada yang nggak ngerti. Terus cerita tentang apa ya, Kak? Apa tuh? Tentang ya yang trending gitu, Kak, yang lagi ngetrend. Oke, coba siapa lagi ya? Thank you, Yolanda. Grace, coba Grace. Hai Grace. Mana nih Grace? Hai. Oke, Grace. Punya sahabat dekat? Punya, Kak. Punya dong, oke. Grace, selama ini kita apa? Waduh, sama Eci tuh. Oh. Ada yang protes. Halo, Grace. Oke. Yaudah. Parah lu, Grace. Oke, ini pertanyaannya berarti sekaligus buat Eci juga ya. Grace sama Eci, kalau kalian lagi cerita tuh biasanya sharing apa sih? Atau ngobrolin tentang apa? Ngomongin cowok ya? Orang lah, Kak. Ngomongin orang. Gibah dong ya, guys. Udah ya?
Hebat, ada bibit unggul gibah Bibit ternyata. unggul ya. Apalagi coba. Biasanya kalian kalau ngobrol tuh apa sih? Ngobrolin Nanya tentang tugas kayak Nanya tugas, terus? Ci, dia mah nggak pernah nanya tugas ke saya, impossible itu Kak. Impossible. Oke. Terus selain itu ada nggak hal-hal yang lebih dalam gitu? Yang sering diobrolin? Dalam curhat semua, lah. Curhat. dalam kali pun semua, Dalam apa? dalam kali pun semua Kak, dalam. Dalam kali pun semua. Oke. Tentang keluarga misalnya. Oke. Terima kasih Eci dan Grace sharingnya. Coba di sini ada nggak dari adik-adik yang kalau sharing sama sahabat tuh bener-bener sampai banyak hal diceritain, apa yang lagi dirasain, atau nilai-nilai adik-adik dalam kehidupan sehari-hari gitu. Apa yang adik-adik percaya, apa yang adik-adik suka, apa yang nggak suka. Pokoknya yang diomongin tuh segala sesuatu tentang diri kita. Ini ada? Mungkin nggak semua ya, tapi sebagian besar. Kayak kakak nih sama Kak Seli, sering ya Kak Seli kita sharing-sharing tentang pengalaman hidup, tentang value, tentang nilai-nilai antara kita berdua. Cie, iya. Oke, dari adik-adik ada bumbu-bumbu gibahnya juga ya kan Iken? Bumbu-bumbu gibah. Atau yang di sini masa sih belum ada yang punya pacar, nggak percaya kayak kakak. Diam-diam menghanyutkan. Aduh, kayaknya senyum-senyum. Firlo yang senyum-senyum deh. Enggak ya, enggak punya. Hidup. Enggak. Oke, coba Gaby, Gap. Ya, Gaby. Ada Gap Gaby sahabat nih yang dekat udah mau naik atau SMA nih. Sama anggota keluarga gitu, sama saudara. Juga kan biasanya dekat. Kalau Karena sama sahabat ada sahabat iya. SMP. Cuman sekarang mau naik SMA udah pisah SMA-nya. Terus selama menjalin persahabatan sama teman Gaby ini gimana? Iya, paling kalau untuk pelajaran pasti Kak, misalnya ada yang susah atau apa, tapi yang lainnya kita suka kalau di chatan gitu suka ngobrol, curhat-curhatan, terus bercanda, terus ngomongin hal apa aja gitu yang nggak penting tapi lucu. Gitu sih Kak. Terus cerita-cerita misalnya lagi ngerasa apa itu curhat gitu. Oke, thank you Gaby untuk sharingnya. Oke adik-adik, untuk cerita persahabatan ini kita simpan dulu ya. Kita masuk ke dalam bacaan kita pada siang hari ini. Nah, bacaan kita hari ini adik-adik diberi judul Hal Pengabulan Doa. Gitu ya. Ini diambil dari Matius pasal 7. Nah, adik-adik, kitab Matius ini adalah kitab Injil yang ditulis oleh Matius gitu ya adik-adik ya. Nah, jadi berdasarkan SBT yang kakak baca, namanya bukanlah Injil Matius, melainkan kitab Injil yang ditulis oleh Matius. Kenapa adik-adik? Karena Injil itu sendiri artinya adalah kabar baik. Dan siapa kabar baiknya? Kabar baiknya hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Nah, gitu. Lalu penulis kitab Injil ada 4, siapa aja? Yuk. Siapa aja? Ada lagunya ini. Coba. Harus di booster kan Iken, dapat apa kalau siapa jawab nih? bener. Ini lagi pandemi ya, jadi dapat doa. Dari kakak. Coba Banget ya, Fernando, coba 4 kitab Injil. Tahu? Oke, Fernando mungkin belum tahu ya. Ada lagunya. Na. Apa aja itu? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Oke, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, mereka. Iya, thank you. Siapa itu yang jawab? Chelsea ya? Eci. Oke, thank you Eci. Nah, keempat tokoh inilah yang menuliskan kitab Injil atau menuliskan kisah hidup Yesus, pengajaran-pengajaran Yesus, dan kita kenal sebagai kitab Injil ini. Gitu ya adik-adik ya. Nah, kitab Injil Matius pasal 7 ini itu merupakan khotbah Yesus di bukit. Gitu. Jadi dari pasal 5 sampai pasal 7, adik-adik bisa baca itu adalah khotbah Yesus di bukit. Nah, isinya untuk apa sih adik-adik? Isinya untuk mengingatkan kepada bangsa Israel untuk bertobat, untuk mengubah perilaku mereka, untuk fokus, untuk mengikut Tuhan dengan segenap hati gitu ya. Nggak cuma ke kalangan masyarakat, tapi juga ke pemuka agama, ke badan-badan pemerintah atau pejabat-pejabat pemerintah begitu ya. Adik-adik, karena saat Yesus mau mulai khotbah di bukit, perkataan apa yang Yesus katakan? Kata pembukanya,
bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, gitu ya. Jadi memang tujuan dari kitab Matius yang kita baca, salah satu yang kita baca pada hari ini, itu untuk mengajak mereka semua berbalik kepada Allah, gitu ya, mengubah perilaku mereka untuk sepenuhnya kembali memandang Allah. Nah, kurang lebih seperti itu. Salah satunya adalah hal tentang berdoa. Itu yang kita baca hari ini, hal pengabulan doa. Nah, oke adik-adik. Biasanya ya, orang Kristen tuh bilang doa itu apa? Bla 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 orang percaya. 2 kata nih, bla 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 orang percaya. Ada yang tahu? Nah, nafas apa? Nafas hidup. Orang percaya. Sering dengar ya di sini ya. Ada yang belum pernah dengar doa adalah nafas hidup orang percaya. Widih, itu kayaknya udah sering banget kita dengar terminasi itu. Nah, oke adik-adik, sekarang kakak mau nanya, yang namanya nafas itu adanya kapan? Atau dilakukannya kapan? Terus menerus gitu ya. Setiap saat, setiap detik, setiap milidetik bahkan gitu ya. Bahkan di masa-masa sekarang, kita melihat nafas yang bisa kita hirup itu adalah sesuatu yang amat berharga ya adik-adik ya. So, bagi adik-adik yang masih sehat, yang masih bisa lega bernafas, jangan berhenti mengucap syukur sama Tuhan. Oke, kita balik lagi. Nafas itu kita lakukan atau terjadi setiap waktu. Gitu. Jadi saat kita mau meyakini bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya, artinya seluruh kehidupan kita diiringi oleh, dibersamai oleh doa. Ada di sini yang nafas bangun tidur doang, bangun tidur nafas, habis itu nafasnya hilang sampai makan siang gitu ya. Terus makan siang nih mau makan nafas lagi, ada nafasnya lagi, hilang lagi nafasnya sampai malam, mau makan malam nafas lagi, mau tidur nafas lagi. Jadi cuma 4 kali nafasnya dalam sehari. Ada? Tentu nggak ada ya adik-adik gitu. Karena apa, sejatinya nafas kita hirup setiap saat. Begitu pula dengan doa sebagai nafas hidup, sebagai inti hidup orang percaya. Ya, sebagai jalur komunikasi kita dengan Tuhan gitu. Nah, kalau kita dekat sama mama papa, sama sahabat kita, sama kolega kita, teman-teman di sekolah kita, guru kita, pacar kita dan lain sebagainya, itu kita berkomunikasi setiap hari, apalagi dengan Tuhan yang punya hidup kita gitu. Dia yang ngatur hidup kita. Sudah sepatutnya kita berkomunikasi dengan dia setiap hari. Gitu ya adik-adik. Apa aja sih hal yang bisa dikomunikasikan sama Tuhan? Segalanya. Kalau adik-adik ngobrol sama papa mungkin terbatas, nggak berani ngomong soal pacar atau soal lagi deket sama siapa. Adik-adik ngomong ke sahabat pun juga pasti ada batasnya kan. Duh, aku takut nih kalau aku buka obrolan tentang keluargaku gitu mereka, atau tentang masa laluku, aku takut dia nggak mau temenan lagi sama aku. Adik-adik mungkin cerita ke guru juga ada batasnya. Aduh, kemarin aku nyontek gitu. Terus aku merasa bersalah, cerita ke guru gitu kan. Agak salah sasaran ya adik-adik. Jadi kalau ke siapapun kita ada batasnya untuk bercerita, tapi kalau ke Tuhan segala sesuatu bisa kita ceritain. Apapun itu. Ya, tentang keyakinan kita, tentang kepercayaan kita, tentang kepasrahan kita, apa yang kita lagi rasakan, Tuhan aku lagi sedih, aku lagi senang, aku lagi galau, aku lagi marah sama si ini, sama si itu, gitu ya. Tentang keinginan-keinginan kita, begitu ya adik-adik. Itu yang hal-hal yang bisa kita komunikasikan sama Tuhan, segala hal. Nah, sehingga adik-adik kalau kita sering membangun komunikasi yang intim dengan Tuhan, apa yang terjadi? Kita dekat, kita akrab, gitu ya. Kaniken baru balik ke Jogja, kan dulu Kaniken kuliah di Jogja ya. Balik dari Jogja itu sekitar pertengahan tahun lalu, gitu. Nah, kemudian kakak bergabung di PT bersama Kak Seli itu sekitar bulan September ya Kak Seli ya. Sejak saat itu kakak dekat sama Kak Seli dan kami sering ngobrol, gitu. Sehingga kami akrab, kami dekat, gitu ya. Kenapa? Sering komunikasi, gitu. Jadi di saat hubungan kita intens dengan seseorang, khususnya dalam hal komunikasi, kedekatan dan keakraban itu terbangun. Begitu pula dengan Tuhan, adik-adik. Gitu ya, di saat itulah kita bisa merasakan nafas hidup yang lega. Itu sumber air, kalau Tuhan bilang ya, sumber air hidup. Nah, oke adik-adik, di saat kita sudah dekat nih sama Tuhan, ada rasa apa lagi yang muncul? Misalnya lagi dekat sama cowok. Adik-adik kan pengen ngobrol terus ya sama dia,
sok-sokan ngechat lah, nanya ada PR apa, atau sok-sokan kalau di sekolah lewat samping bangkunya, Ci. Firlo senyum-senyum, ada cerita apa nih Firlo nih? Dari tadi Firlo mulai yang disesarin. Gitu, ada rasa ingin terus ngobrol gitu kan ya adik-adik ya. Kalau kita tuh lagi suka sama orang gitu. Terus kalau jauh, kangen. Sabtu Minggu libur, Senin semangat banget nih ke sekolah. Wah, aku ketemu lagi sama dia. Gitu. Penuh dengan api yang membara untuk ketemu dia. Karena apa? Karena rindu. Nah, itu juga adik-adik yang akan terjadi kalau kita membangun kedekatan, keakraban, keintiman bersama Tuhan. Gitu ya. Ada kerinduan yang terus-menerus muncul di hati kita untuk kita berkomunikasi sama Tuhan. Gitu. Jadi hari-hari kita dipenuhi oleh kehadiran Tuhan dalam hati kita melalui apa? Melalui doa. Nah, di firman yang kita baca hari ini adik-adik, coba ya. Kakak baca ulang ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Di sini ada 3 kata kerja. Apa aja? Tadi yang kakak tekan-tekan itu bacanya. Yuk, siapa nih di sini? Yang akan nanti jawab. Joshua. Joshua tahu ada 3 kata kerja yang kita baca di ayat 7. Apa aja tuh? Apa? Betul. Oke. Minta, carilah, ketoklah. Gitu ya. Itu 3 hal yang kita lakukan untuk kita ketemu Tuhan gitu ya. Minta, cari, ketok. Kesannya kayak nguber banget gitu ya. Ya misalnya kita lagi ngejar utang nih orang, kita minta, mana utang gue, minta utang gue gitu ya. Terus kita cari orangnya. Terus kalau orangnya gak ketemu, kita datengin rumahnya, kita ketok-ketok gitu. Itu artinya apa? Menunjukkan sikap kita yang sangat menggebu-gebu gitu ya adik-adik. Nah Tuhan bilang di sini carilah Tuhan seperti itu gitu. Bangunlah hubungan dengan Tuhan seperti itu. Minta sama Tuhan apa yang adik-adik rasakan, cari Tuhan kapanpun, maka Tuhan bisa ditemukan. Ketoklah pintu hati Tuhan gitu ya. Tuhan, aku datang hari ini, aku mau menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan, Tuhan sertai hari ini dan lain sebagainya ya. Gitu. Jadi setiap saat, setiap waktu kita melakukan itu. Nah, terus mungkin muncul pertanyaan, Kak, aku udah berdoa setiap hari, setiap saat, setiap detik. Di jalan mau ke sekolah, pulang sekolah, di jalan mau hangout sama teman-teman, dimanapun aku udah berdoa. Tapi kok ada ya, Kak, doa-doaku yang Tuhan nggak jawab? Padahal dibilang apa di ayat 8? Katanya setiap orang yang meminta menerima. Katanya setiap orang yang mencari mendapat. Katanya setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Tapi kok ada sih Kak doa-doaku yang Tuhan nggak jawab. Rasanya Tuhan diam. Gitu. Aku nggak dapet apa yang aku pengen. Sebentar adik-adik, sorry. Ya maaf adik-adik ada sedikit distraksi ya. Tadi sampai mana kita? Oh iya, sampai perasaan kayak, aduh kok aku nggak mau lagi berdoa sama Tuhan. Tuhan nggak jawab aku. Gitu. Nah hal ini yang perlu diperhatikan ya adik-adik. Kita lanjut ke ayat 9-11. Kakak baca ulang. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti, atau memberi ular jika ia minta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Itu ya. Memberikan yang baik. Nah, yang baik ini menurut siapa? Tentu bukan menurut diri kita sendiri, melainkan menurut Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita, adik-adik. Jadi mungkin apa yang kita minta itu menurut Tuhan belum yang terbaik. Tuhan akan sediakan yang jauh lebih baik untuk adik-adik. Gitu ya adik-adik ya. Jadi di saat-saat, apalagi sekarang kan masa pandemi ya, sulit ya adik-adik. Ada keinginan-keinginan kita yang mungkin nggak terwujud gitu di masa pandemi ini. Tuhan aku mau main, nggak boleh sama mama. Atau orang tua kita yang sakit, Tuhan mama papa sakit. Gitu. Tolong sembuhkan ya Tuhan gitu. Tapi rasanya kok kondisi orang tua kita gitu-gitu aja gitu. Nggak membaik gitu.
Nah, mungkin ada maksud Tuhan yang jauh lebih baik dari apa yang kita minta. Gitu ya adik-adik. Jadi ingat ya adik-adik, doa yang kita ucapkan pada Tuhan akan dijawab Tuhan sesuai dengan cara yang terbaik dari Dia. Kayak gitu. Jadi itu inti dari firman Tuhan yang kita baca hari ini ya, adik-adik ya. Doa setiap saat, doa setiap waktu, bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, yang erat dengan Tuhan, dan tetap percaya bahwa apa yang kita doakan pasti dijawab dengan cara yang terbaik oleh Tuhan. Gitu. Kita gimana mau tahu, kita gimana bisa tahu apa yang baik dari Tuhan kalau kita nggak pernah dekat sama Dia. Kita gimana mau tahu rencananya, kita gimana mau tahu kehendaknya kalau kita jauh dari Tuhan. Gitu adik-adik. Kayak misalnya nih, di sini ada yang punya kipas angin yang bisa muter-muter gini, kipas angin biasa sih sebenarnya, yang muter set 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 gitu ya. Ini kakak kayaknya udah pernah udah pernah kasih ilustrasi ini ya. Kalau kita dekat dengan angin itu kita bisa ngerasa gitu ya adik-adik ya. Kita bisa tahu kemana dia menuju gitu. Oh dia ke sana, kita ikut. Oh dia lagi ke sini nih, kipas anginnya lagi muter ke sana, kita ikut. Gitu ya. Begitu juga dengan saat kita mau merasakan Tuhan, kita harus dekat dulu. Baru kita bisa tahu kemana Tuhan mau bimbing kita bisa dengar suara Tuhan, apa maunya, apa yang terbaik buat hidup kita. Kayak gitu adik-adik. Kayak misalnya nih, kakak di lantai 1, papanya Kaniken di lantai 10. Terus papanya Kaniken ngomong, "Hei, kamu sana belajar. Nanti papa bantuin kamu masuk ke universitas terbaik." Nah, kalau kakak nggak dekat, kakak nggak bisa dengar. Gimana cara dengernya? Ya, jadi untuk kita bisa merasakan Tuhan, untuk kita bisa dengar Tuhan, kita harus dekat dengan Dia. Lewat apa? Lewat doa, lewat baca firman. Wah, ini kayak udah setiap minggu ya diomongin komitmen membangun hubungan yang intim dengan Tuhan tuh kayak udah sering-sering gitu ya. Tapi walaupun Kaniken, Kak Seli ngomong ini sampai berbusa-busa, ayo kita sama-sama berusaha gitu. Ah, bosen lah, ini lagi. Gitu. Bahkan kakak sama Kak Seli pun sampai hari ini masih berusaha ya, Kak Seli ya, untuk terus-menerus memperbarui diri dalam Tuhan. Masih belajar juga Adik-adik. adik-adik, sama seperti adik-adik. Tuh. Saat kita dekat sama Tuhan itu kita kangen, rasanya pengen ketemu terus gitu. Kita rasanya pengen ceritain terus. Kalau misalnya kita suka sama orang kan kita ngomong ya ke teman kita, si ini tuh ganteng loh, si ini tuh jago main drum loh, gila dia kalau main drum tuh keren banget, si ini tuh pinter matematika gitu. Nah, saat kita juga punya hubungan yang dekat, kita sangat cinta sama Tuhan, kita otomatis kayak pengen ngobrolin itu ke orang gitu. Gila Tuhan baik banget, aku kemarin begini, aku ditolong ini. Oh kemarin begitu, aku dikasih tahu Tuhan jalan ke sini. Gitu ya. Jadi mari adik-adik kita belajar untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Salah satu cara adalah dengan rajin berdoa. Rajin berdoa. Nah, mungkin untuk kalau dari kakak ya adik-adik, untuk oh iya, tadi kita belum bahas yang sahabat ya. Sebenarnya ini sih intinya. Jadikan Tuhan sahabat kita seperti adik-adik menjadikan sahabat adik-adik orang terdekat kalian. Ya, kalau adik-adik bisa sebegitu dekat dengan sahabat adik-adik, kakak rasa adik-adik juga bisa sedekat itu sama Tuhan yang kita bisa temuin di mana aja. Mungkin kalau ketemu sahabat di sekolah, di rumahnya. Tapi kalau ketemu Tuhan lagi naik motor, belum boleh ya naik motor, masih SMP, lagi di jemputan mau ke sekolah, atau lagi goler-goler di kamar, atau lagi leha-leha, kita bisa ketemu Tuhan. Jadi sebenarnya kita sedekat itu adik-adik sama Tuhan. Pertanyaannya cuma kita mau nggak ngajak dia ngomong, kita mau nggak ngajak dia diskusi, kita mau nggak hadirkan dia dalam kamar kita, dalam mobil kita saat kita lagi di perjalanan, dalam sekolah kita saat kita lagi belajar. Gitu ya adik-adik ya. Terus mendoakan dan terus percaya bahwa yang terbaik yang akan Tuhan kasih. Gitu. Jadi kita jangan dikte Tuhan, Tuhan aku mau kuliah di pokoknya aku maunya di UGM. Aku nggak mau di univ lain, pokoknya di UGM titik. Tanda seru gitu. Jadi mari kita belajar untuk di samping kita berdoa dan memohon, kita juga berserah.
gitu ya. Kayak Tuhan Yesus nih, Tuhan Yesus doa gini pas dia mau disalib. Kalau boleh Tuhan, tolong cawan ini berlalu. Kalau boleh Tuhan, tolong aku nggak usah deh ngadepin ini. Susah gitu buatku, berat buatku. Kalau boleh aku nggak usah disalib, kalau boleh aku nggak usah menderita. Tapi apa? Yesus di akhir doanya dia bilang apa? Tetapi kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Gitu ya. Kita belajar dari Tuhan Yesus dalam berdoa. Gitu ya adik-adik ya. Dulu kakak, ini mungkin sharing nih sebelum menutup. Dulu kakak ngobrol sama papa kakak dan Pak Triluji ya, kalau adik-adik ada yang tahu. Dan papa kakak bilang ini, papa selalu berdoa anak-anak papa jadi orang yang sukses gitu. Mana mungkin ada orang tua yang mau doa anaknya nggak sukses gitu kan, anaknya gagal gitu. Setiap orang tua pasti berdoa anak-anaknya sukses. Tapi di atas itu semua, papa berdoa agar kakak jadi anak yang tangguh gitu. Anak yang tahan banting terhadap segala persoalan. Anak yang mau ikut kemana Tuhan mau gitu. Karena hidup ini punyanya Tuhan gitu kan. Jadi di saat kita berdoa, di saat kita meminta, kita juga harus berserah kemana Tuhan mau ajak kita. Begitu ya adik-adik ya. Belajar untuk berdoa dan berserah. Itu inti firman Tuhan hari ini. Nah, untuk menutupnya, kakak mau ajak kita baca satu ayat, yang ayat ini sudah, pasti adik-adik udah pernah dengar, berseliweran di mana-mana. Coba, Yakobus 5, sebentar. Yakobus 5 ayat 16 ya, kalau kakak nggak salah. Nanti salah lagi kakak. Yakobus 5 ayat 16. Siapa kalau udah ketemu? Oh, sorry. Bukan. Bentar ya. Sorry. Oh iya betul, Yakobus 5 ayat 16 yang B. Coba yang udah ketemu, Yakobus 5 ayat 16 B. Ada yang udah ketemu? Yang B, Kak. Ya, yang B. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar, itu syarat utamanya ya. Doa orang benar. Nah, mari kita belajar untuk menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Ya, yang taat sama firman Tuhan, yang mau ikut Tuhan kemanapun Tuhan ajak kita. Bila dengan yakin. Tuh, jadi kakak tahu sih kalau malam kita doa pasti udah ngantuk gitu kan, kayak udah nggak tahu deh ngomong apa gitu ya. Tapi Tuhan mau jadi ayo kita belajar untuk doa dengan yakin didoakan akan besar kuasanya. Ya, jadi jangan main-main dengan kuasa doa ya adik-adik. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan akan besar kuasanya. Doa orang benar. Jadi Tuhan, aku mau temanku jatuh. Nah, itu bukan doa orang benar, bukan doa seorang benar gitu ya adik-adik ya. Doa orang benar adalah doa tadi yang mau menyerahkan diri kita sepenuhnya, mau berserah kepada Tuhan di samping permohonan-permohonan kita. Kalau dari Kaniken itu saja. Oh iya, tadi lagu sebelumnya juga bagus ya adik-adik ya. Nanti adik-adik coba dengar lagi di YouTube, dihayati liriknya. Oke, dari Kak Seli ada tambahan, Kak Seli? Kalau dari kakak sih, lagi-lagi nggak bosan ngingetin untuk kita sama-sama belajar di sini. Kayaknya adik-adik udah bosan juga dengernya, cuman kakak juga nggak akan bosan-bosan ngasih tahu ke adik-adik gitu. Kalau misalnya di sini nggak hanya adik-adik yang belajar, tapi Kak Seli dan Kaniken juga belajar. Belajar untuk apa? Belajar untuk komit. Komitnya apa? Komitnya untuk berdoa, hal simple gitu. Yang udah sering kakak ingetin setiap IHMPT, coba biasakan untuk doa pagi, atau kalau misalnya adik-adik lebih nyamanannya, doa malam aja deh Kak. Coba dibiasain, gitu. Ketika nanti kalian terbiasa, dan kalian lupa melakukan itu, Roh Kudus yang akan menggerakkan sih.
kalian akan dibuat merasa tidak tenang gitu. Wah, aku belum berdoa. Tapi aku udah melakukan aktivitas, sudah melanjutkan aktivitas. Nah, ketika adik-adik merasakan keresahan tersebut, percayalah adik-adik kalau adik-adik itu sudah dekat dengan Tuhan sebenarnya. Sudah melakukan relasi yang sangat dekat dengan Tuhan. Gitu. Jadi Tuhan memakai Roh Kudus untuk mengingatkan adik-adik. Oke, jadi kita di sini sama-sama belajar, sama-sama komit untuk kita doa bareng. Doa bareng-bareng, pribadi maksudnya. Setiap pagi atau setiap malam, kalau bisa dua-duanya, pagi dan malam, why not kan? Gitu. Itu aja sih kan Iken. Semangat buat kita. Di-mute kan Iken. Terima kasih banyak Kak Sally untuk tambahannya. Setelah ini kita akan tutup perenungan firman Tuhan dengan satu lagu yang udah sering dinyanyikan, tapi kali ini coba adik-adik hayati lirik dari lagu ini, gitu ya. Dari Kidung Keesaan 685 bait 1 dan 3, Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, Dia kau boleh dibawa dalam doa padanya. Betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Adakah hatimu syarat, jiwa ragamu lelah? Yesus mampu nolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bangga. Ia tahu menghibur kita atas doa padanya. Oke, adik-adik kita masuk dalam doa syafaat. Kakak ingetin lagi untuk urutannya. Pertama Eci, kedua Kak Sally, ketiga Gaby, lalu ditutup oleh Kanikan ya. Oke, silakan Eci. Jangan lupa di-unmute. Oh iya, ada yang mau didoakan, teman-teman? Oh iya, ada yang mau didoakan? Yang sakit atau yang apa dalam hal studi? Ada? Kalau dari Kak Sally, Kak Daniel, ada yang mau didoakan? Doain Papa. Oke. Kak Sally. Oke, sip. Oke, kalau tidak ada, sudah. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas hari ini Engkau sudah menyertai kami dari awal kami memulai PT ini ya Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya apa yang sudah kami dengarkan dari kakak layan dapat kami terapkan dan lakukan di dalam
kehidupan kami masing-masing ya Tuhan, dan ya Tuhan kami juga ingin berdoa kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati gereja dan pelayanan kami ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati seluruh gereja kami di manapun gereja-gerejamu berada, terutama juga gereja GPI Bayi Anugerah ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai gereja kami dalam segala pelayanannya tanpa kekurangan suatu apapun dan dapat memberitakan firman-Mu dengan baik selalu, dan berkati juga para pendeta, kakak layan, dan kami semua para jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh sama-sama kami dengarkan tentang berdoa Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena lagi-lagi melalui firman-Mu ini kami diingatkan untuk kami boleh membangun hubungan yang baik dengan-Mu, hubungan yang dekat dengan-Mu melalui doa. Untuk itu Tuhan, kami memohon Roh Kudus-Mu untuk kiranya boleh selalu mengingatkan kami anak-anak-Mu, untuk kami boleh berdoa, untuk kami boleh komitmen melakukan doa itu dalam setiap hari kami Tuhan. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa terkhususnya untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia yang saat ini sedang bergumul karena pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai Tuhan. Tuhan, kami membawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau boleh memulihkan, kiranya Engkau boleh ikut campur tangan Tuhan, membantu para pemerintah, baik dari presiden, para menteri, serta dari tingkat yang tertinggi maupun yang terendah RT/RW Tuhan, dalam hal untuk meminimalisir kasus pandemi COVID-19 Tuhan. Kami tahu Tuhan sudah banyak hal dari pemerintah yang boleh dilakukan. Untuk itu kami doakan pada pemerintah di Indonesia agar selalu Engkau boleh berikan hikmat, agar setiap kebijakan-kebijakan yang boleh diterapkan itu boleh sesuai dan seturut dan kehendak-Mu saja Tuhan, dan membantu untuk menurunkan kasus COVID-19 di Indonesia Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk para nakes Tuhan, dalam hal ini menjadi garda terdepan untuk membantu meminimalisir Tuhan segala kasus COVID-19. Untuk itu Tuhan, Engkau boleh memberkati, Engkau boleh menguatkan mereka, dan Engkau boleh selalu menyertai mereka Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kegiatan vaksinasi yang boleh berjalan, kiranya Engkau boleh memberkati agar kiranya bangsa Indonesia segala kegiatan vaksinasi boleh berjalan dengan baik, dan kami bangsa Indonesia boleh kembali pulih seperti sedia kala Tuhan. Engkau memberkati di bidang ekonomi juga Tuhan, yang karena pandemi COVID-19 ini membuat ekonomi bangsa Indonesia sedang turun Tuhan. Untuk itu, Engkau boleh memberkati, Engkau boleh memakai pemerintahan untuk kiranya setiap kebijakan yang boleh dilakukan itu boleh membantu untuk membangun kembali ekonomi bangsa Indonesia dan memulihkan kembali bangsa Indonesia. Kami berdoa juga Tuhan untuk segala hal yang boleh terjadi di Indonesia Tuhan, kerusuhan atau bencana alam, atau hal-hal apapun Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan memulihkan bangsa Indonesia, Engkau akan memulihkan dunia ini Tuhan, dan Engkau boleh memakai Presiden, Wakil Presiden, serta para menteri dan jajarannya Tuhan untuk membangun Indonesia kembali menjadi bangsa yang damai sejahtera dan maju Tuhan. Inilah doa kami, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan untuk ibadah kami dari awal sampai saat ini. Tuhan, siang hari ini kami berdoa untuk orang tua dan studi kami. Kiranya Tuhan selalu memberkati kedua orang tua kami, dimanapun mereka berada dan apapun yang mereka lakukan. Tuhan, berikan mereka kekuatan, kesehatan, berkat Tuhan yang melimpah atas mereka. Biar mereka boleh selalu sehat
sehat, panjang umur, dan mereka selalu senantiasa boleh mendampingi kami. Kami juga mau berdoa dan menyerahkan studi kami masing-masing. Tuhan, berkati setiap kami, berikan kami hikmat, kemampuan dalam belajar, supaya kami boleh belajar dengan baik. Seizin Tuhan, kami boleh mendapat hasil, mendapat prestasi yang baik. Juga Tuhan berkati, kami akan mempersiapkan diri untuk masuk ke kelas yang baru, masuk ke sekolah yang baru. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan menyertai kami, supaya kami boleh semakin giat, boleh semakin semangat lagi untuk belajar. Terima kasih banyak Tuhan. Menutup doa syafaat di siang hari ini Tuhan, kami juga hendak menyerahkan orang-orang yang sakit dan menderita. Namun sebelumnya Tuhan, saat kami boleh mendapati diri kami hingga saat ini sehat, hingga saat ini boleh terus merasakan berkat Tuhan yang melimpah, ajar kami untuk kami punya hati yang selalu bersyukur Tuhan dalam segala keadaan. Karena kami tahu Tuhan, di luar sana banyak orang yang saat ini sedang merasakan sakit, merasakan derita terutama oleh karena virus COVID-19 ini Tuhan. Kami menyerahkan mereka yang ada di rumah sakit dan yang isoman Tuhan, kiranya bilur-bilur menyembuhkan mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Kami percaya tangan Tuhan penuh dengan kuasa penyembuhan dan pemulihan. Terkhusus kami berdoa untuk Papa dari Kak Seli, Om Sam semua. Tuhan, dalam kelemahan tubuhnya saat ini, kami sungguh bermohon Tuhan, kiranya Engkau mau memberikan kesembuhan kembali, kesehatan pada Om Sam, agar beliau boleh kembali dalam kondisi tubuh yang fit, melakukan setiap aktivitas hari demi hari dengan penuh sukacita dan damai sejahtera bersama keluarga terkasih. Tuhan, kami juga saat ini menyerahkan orang-orang yang masih terus mencari rumah sakit atau bahkan mencari oksigen Tuhan, untuk mereka bertahan di tengah terpaparnya virus COVID-19. Oh Tuhan, sungguh kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mungkin tidak banyak yang bisa kami bantu, akan tapi kami yakin dan percaya di dalam tangan Tuhan ada pertolongan yang luar biasa. Tuhan, Engkau berkati serta-sertai mereka terus dalam usaha mereka untuk mencari fasilitas medis, agar akhirnya mereka boleh mendapatkan yang terbaik yang daripada Tuhan. Kami juga saat ini berdoa Tuhan untuk orang-orang yang oleh karena pandemi COVID ini menderita, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang gagal dalam usaha mereka Tuhan, atau lain sebagainya, mereka yang tidak bisa bertemu dengan sanak saudara mereka, bahkan mereka yang harus menyaksikan sanak saudara mereka meninggal dunia dalam jarak jauh Tuhan. Kiranya kekuatan serta penghiburan dari Tuhan turun atas mereka. Engkau berikan damai sejahtera yang melimpah-limpah dalam hati mereka Tuhan, agar di tengah kondisi yang sulit ini mereka boleh tetap percaya bahwa rencana dan rancangan Tuhan adalah yang terbaik bagi kehidupan mereka, bagi kehidupan bangsa ini Tuhan. Ajar kami untuk terus percaya bahwa jika burung di langit saja Tuhan pelihara, apalagi diri kami Tuhan, anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Kami mau yakin bahwa di dalam tangan Tuhan kami aman, dalam tangan Tuhan kami terus dipelihara. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk aparat pemerintah yang bertugas dalam menjaga jalur-jalur PPKM Tuhan. Kau berikan mereka kekuatan, kesehatan yang melimpah-limpah, agar mereka boleh melakukan tugas tanggung jawab serta pelayanan mereka dengan baik. Ya Tuhan, akhirnya inilah doa dan permohonan kami serahkan hidup kami Tuhan, hari ini, esok, dan seterusnya ke dalam tangan Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang menjadi berkat bagi orang lain Tuhan, terutama di masa ini menjadi anak-anak yang mau menghargai orang lain dengan taat prokes, dengan terus menjaga kesehatan diri dan kesehatan keluarga. Kami juga rindu Tuhan menjadi anak-anak yang membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan, membangun kegiatan doa yang intim dengan Tuhan, biar melalui itu semua Tuhan kami boleh semakin serupa dengan Kristus, menjadi anak-anak terang. Terima kasih Tuhan, ya doa dan permohonan kami yang kami serahkan hanya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya,
Terima kasih untuk Eci, untuk Gaby, dan untuk Aniken sudah menjadi membantu pelayanan untuk doa syafaat. Kita masuk dalam persembahan. Seperti biasa kakak mengingatkan untuk adik-adik yang memberikan persembahan karena saat ini gereja masih dalam kondisi ditutup. Jadi adik-adik boleh menitipkannya ke orang tua dan nantinya biasanya orang tua tahu akan menyetorkannya kemana. Biasanya sih lewat rekening gereja yang ada di warta jemaat. Gitu ya. Oke. Tuhan memberkati persembahan kita. Mari kita menyanyikan lagu persembahan dari Kidung Jemaat 457, baitnya yang pertama dan kedua, ya Tuhan tiap jam. Mari adik-adik kita buat persembahan kita ke dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, Engkau boleh menyertai ibadah kami dari awal hingga pertengahan ini Tuhan. Kami boleh diberikan kesempatan untuk memuji, memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kami kembali boleh mengucap syukur karena Engkau masih boleh memberikan kesempatan bagi kami untuk memberikan persembahan yang kami punya Tuhan. Untuk itu, kiranya persembahan yang boleh kami kumpulkan ini nantinya boleh membantu menopang kegiatan pelayanan di GPIB Jemaat Anugerah Bekasi Tuhan. Engkau memberkati untuk yang mengelola persembahan ini, Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan agar kiranya boleh digunakan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk adik-adik, kakak layan yang boleh memberikan persembahan. Engkau yang melihat hati kami Tuhan, Engkau juga yang melihat keadaan kami yakin dan percaya Engkau akan boleh memberikan kami berkat, Engkau akan boleh memberikan kami sukacita dan damai sejahtera. Dan selalu memberikan kami kesehatan. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kita masuk dalam warta PT. Ya, sebelumnya kakak berterima kasih untuk adik-adik yang boleh hadir di HMPT siang hari ini. Terima kasih untuk Eci, untuk Valentino, untuk Joshua, untuk Yolanda, untuk Firlo, untuk Gaby dan Grace. Semoga di ibadah minggu depan, adik-adik boleh hadir kembali ya di HMPT. Dan terima kasih juga untuk Aniken yang boleh membawakan firman di siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Kaniken. Terima kasih juga untuk Kak Daniel yang boleh membantu kegiatan pelayanan PT kita, GPIB Anugerah Bekasi. Kiranya Tuhan boleh memberkati pelayanan Kak Daniel. Dan juga adik-adik, karena tadi ada yang baru join belakangan, jangan lupa untuk isi absensi di kolom chat. Dan kayaknya itu aja deh. Ya, MPT minggu depan kita juga akan mulai seperti biasa di 10.30. Semoga aja adik-adik boleh datang on time supaya kita juga mulainya bisa on time. Gitu. Dari Kaniken, ada tambahan?
Nanti mungkin Kakak akan bicarakan ulang untuk doa kita ya, Kak, doa bersama. Atau malah tadi Kakak kepikiran ya, seminggu ini tiap malam kalau misalnya emang ada waktu atau ada kesempatan. Nanti Kakak bicarakan lagi dan di-share di WA ya, adik-adik. Boleh. Kakak itu, Kak Sally. Ya mohon maaf juga karena minggu kemarin kakak belum ngasih follow up ya terkait doa ini gitu. Dari Kanikan sama Kak Sally serta kakak layan yang lain sih punya kerinduan untuk kita boleh sama-sama adain doa gitu walaupun hanya sekali seminggu. Tapi kalau misalnya dari Kanikan memang ada rencana untuk setiap harinya, semoga itu bisa terlaksana. Nanti kita akan ngomongin dulu sama kakak layan, nanti akan diinfokan ke adik-adik. Itu aja. Oke. Kita masuk dalam ujian penutup. Yang pengutusan. Ya, adik-adik, kita akan menyanyikan lagu penutup dari Kidung Keesaan 585. Mungkin ini lagu baru ya adik-adik, beberapa ada yang baru pertama kali dengar, tapi mari kita belajar bersama untuk meyakini bahwa Yesus adalah sobat yang setia di hidup kita. Adik-adik kita masuk dalam doa penutup. Mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Bapa dalam surga, Bapa yang baik untuk ibadah yang boleh berlangsung siang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Biarlah firman itu boleh menjadi suluh bagi langkah kami Tuhan, agar hidup kami boleh terus menjadi anak-anak terang di sekitar kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami seterusnya ke dalam tangan Tuhan. Kami akan masuki minggu yang baru Tuhan. Beri kami kekuatan dari Tuhan, agar kami boleh bekerja, melakukan setiap tugas, tanggung jawab kami dengan penuh kesungguhan dan dengan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berserah. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga.
kasih. Amin. Saat teduh. Terima kasih adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Kita foto dulu bentar ya. Selamat hari Minggu.